bahas dulu apa itu pencemaran lingkungan. Pengertian dari pencemaran lingkungan merupakan, kelihatan slide-nya? Kelihatan. Pencemaran lingkungan merupakan zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Berubahnya lingkungan dari tatanan kehidupan akibat proses manusia. Contoh kecilnya bisa juga banjir ya. Apa contoh kecilnya di waduk yang ada di sini kan? Sebelum terjadinya pencemaran lingkungan, waduk tersebut tidak ada namanya sampah. Terus airnya tidak terlalu keruh dan airnya tidak terlalu berbau. Tapi setelah terjadi pencemaran lingkungan, airnya berubah menjadi keruh dan berbau. Seperti banyaknya juga eceng gondok akibat dari aliran pestisida yang dari sawah. Ada pertanyaan dari pengertian pencemaran lingkungan sebelum kita lanjut ke materi tentang ada berapa sih pencemaran lingkungan? 2. Berapa? 2. 2. Coba Anissa, ada berapa? Nggak tahu. Aziza Terului, Fatimah, Mala, Sila, ada berapa? 2. Oke. Berapa? 4. Tepat. Ya. Jenis-jenis dari pencemaran lingkungan itu ada 5. Tapi yang paling banyak kita dengar polusi udara, tanah, air, pencemaran air, terus suara, sama apa? Semangat dong, semangat. Baik, jenis-jenis pencemaran lingkungan itu ada 5, tapi yang sering kita dengar itu ada 4, di mana pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dengan pencemaran cahaya. Tapi sekarang kita akan bahas ada 2 pencemaran. Pencemaran tanah sama air. Berapa tadi yang saya sebutkan pencemaran lingkungan? 4. Ya. Apa saja? Pencemaran suara. Satu coba yang sebutkan, Fatimah. Apa? Pencemaran udara. Terus? Pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara. Sama pencemaran cahaya. Tapi yang sering kita sebut itu ada selain dari pencemaran cahaya. Baik, kita akan menjelaskan tentang 2 pencemaran saja untuk pertemuan kali ini, yaitu pencemaran tanah dengan pencemaran udara. Air. Bagus. Apa sih pencemaran tanah? Pencemaran tanah atau polusi tanah. Baik, di sini polusi tanah atau pencemaran tanah terjadi jika bahan-bahan asing, bahan baik organik maupun anorganik yang menyebabkan daratan atau tanah rusak. Akibatnya daratan tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia. Padahal jika daratan tersebut tidak mengalami kerusakan, maka dapat digunakan untuk mendukung kehidupan manusia seperti untuk pertanian, peternakan, permukiman dan lain-lain. Baik, di sini kan tadi terjadi jika ada bahan-bahan asing seperti anorganik dengan organik. Apa itu anorganik? Yang tidak mudah. Yuk, siapa yang bisa jawab? Siapa yang tahu apa itu anorganik dengan organik? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, Mara? Yang tidak mudah diuraikan. Itu organik atau anorganik? Organik. Bagus. Kalau organik? Yang mudah diuraikan. Betul. Anorganik, bahan yang tidak mudah diuraikan. Contohnya plastik, terus
logam, besi. Nah, itu bisa dijadikan didaur ulang agar tidak menyebabkan polusi tanah. Misalnya plastik, besi, logam, kan ada namanya pengepul kan, kita jual ke sana. Makanya sampah anorganik dengan organik kita pisahkan agar nanti anorganik kita manfaatkan sebagai proses daur ulangnya, sedangkan organik kita jadikan sebagai pupuk kompos juga bisa. Tahu kan pupuk kompos itu apa? Pupuk yang dibuat oleh pupuk alami, pupuk buatan. Gitu. 3. Mengapa anorganik dengan organik tersebut jika tidak diuraikan maka dia akan menjadi polusi tanah? Contohnya saja ya, penimbunan sampah di halaman rumah, dekat rumah, kan nanti dia bau karena dia tidak memisahkan antara sampah organik dengan sampah anorganiknya. Makanya kalau kita mau mengurai sesuatu, misalnya membuat pupuk, ya udah pisahin aja sampah organik dengan anorganiknya. Gitu. Kalau kita pintar-pintar bisa mengelola bahan-bahan yang ada di dekat rumah, maka tidak ada namanya terjadi sampah menumpuk yang akan mengakibatkan pencemaran tanah atau polusi tanah. Ada yang belum paham di polusi tanah? Ya, ini gambar dari seperti polusi tanah yang diakibatkan oleh pembuangan sampah sembarangan. Ada yang lihat? Ada. Iya. Berhubung tidak ada LCD ya, jadinya kita tidak bisa menampilkan di depan pakai laptop. Ada yang lebih? Ada yang belum dipahami? Cukup, alhamdulillah. Mengapa bisa terjadi pencemaran tanah? Siapa yang bisa jawab? Seperti yang saya jelaskan tadi. Ada lagi? Bukan hanya sampah saja ya yang mengakibatkan pencemaran tanah, seperti pembajakan pakai traktor atau apapun, nanti olinya yang masuk ke ke sawah itu akan mengakibatkan kesuburan tanah. Bisa jadi itu penyebab dari pencemaran tanah. Itu bukan hanya itu, hanya contoh kecilnya yang terjadi di di sekitar rumah kita. Kalau pencemaran tanah yang diakibatkan oleh sampah. Tadi udah dibahas tentang pencemaran tanah, sekarang kita beralih ke pencemaran air. Pencemaran air atau polusi air. Pencemaran air ini berasal dari industri rumah tangga, domestik, pabrik, apa juga banyak juga yang terjadi di pencemaran air. Zat pencemar yang dapat masuk ke air antara lain bahan yang mengandung bibit penyakit, bahan yang membutuhkan banyak oksigen untuk menguraikannya, bahan kimia anorganik dari industri, limbah pupuk pertanian, bahan yang tidak terlalu endapan, bahan yang mengandung radioaktif dan panas. Limbah-limbah tersebut dapat mencemari air karena di dalam komposisi kimianya terdapat zat-zat berbahaya, logam berat dan bakteri. Contohnya seperti pencemaran air yang di waduk udah terjadi namanya pencemaran air. Kenapa bisa terjadi pencemaran air? Dia tidak bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, mandi tidak bisa. Kenapa? Nanti bisa menimbulkan penyakit, entah itu gatal-gatal atau penyakit kulit. Bisa juga nanti kalau kita minum akan menyebabkan sakit perut gitu. Itulah namanya itu yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air tersebut. Seperti contohnya, dia itu membuang sampah sembarangan di air. Bekas-bekas bahan pakai seperti limbah rumah tangga, limbah industri dan sebagainya. Arus
limbah pestisida. Ya, makanya kenapa eceng gondok di waduk tersebut kakak. kenapa? Apa namanya? Limbah rumah tangga. Iya bisa limbah rumah tangga, limbah industri. Terus kenapa di waduk tersebut ada banyak eceng gondok? Dia kenapa? Baru kejelasan. Ini sawah ya mendapat pestisida. Nah, limbah pestisida yang berasal dari sawah terus dia mengalir ke waduk. Nah, limbah pestisida inilah nanti yang akan mengakibatkan membludaknya populasi dari eceng gondok. Kenapa bisa populasi? Kenapa kita tidak katakan individu dari eceng gondok? Karena dia lebih dari. Tapi eceng gondok bisa dibuat Apa? kerajinan Tas. tas. Bisa itu masuk ke seni prakarya yang dapat memanfaatkan bahan yang tidak terpakai menjadi bahan yang dapat terpakai. Contoh dari pencemaran air itu seperti apa? Membuang sampah sembarangan ke dalam air. Bagus. Terus Membuang bangkai. terus Membuang pempas. itu dapat mengakibatkan namanya pencemaran Air. sehingga hewan-hewan yang hidup di air tersebut entah itu dia mati atau dia tidak dapat bereproduksi lagi. Misalnya seperti contohnya ikan. Telur ikan ketika dia menetas terus adanya pencemaran lingkungan, otomatis telurnya itu akan Mati. jadinya dari populasi ikan akan berkurang akibat pencemaran Air. Oke, gimana sih kita bisa melihat pencemaran air itu seperti apa? Pencemaran air itu jika dia berbau, jika dia keruh, terus banyak sampah, otomatis dia itu dia itu akan mengalami pencemaran air. Terus sesudah namanya pencemaran air, maka air tersebut tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti mandi, terus cuci baju, cuci pakaian, digunakan untuk minum. Intinya kebutuhan sehari-hari kita tidak bisa pakai. Kenapa? Karena sudah terjadi seperti pencemaran air tersebut. Kemudian apa sih bahaya dari pencemaran lingkungan terhadap tubuh kita? Nah, ini gambar pencemaran airnya ya. Nah, ini pencemaran air yang diakibatkan oleh pembuangan sampah sembarangan yang seperti limbah industri yang seperti dikatakan adik-adik tadi. Ada banyak dampak yang diakibatkan oleh pencemaran air. Sakit kepala, gatal, nyeri, sakit perut, apa? Sakit perut. Terus apa juga? Sakit perut. Udah tahu kan berarti apa yang menyebabkan pencemaran air? Apa yang menyebabkan pencemaran air? Tanah. Tadi kan sudah disebutkan pencemaran tanah itu seperti ini, pencemaran air itu seperti itu. Pencemaran tanah itu bisa diakibatkan oleh sampah juga, di mana sampah organik dan anorganik tidak dipisahkan. Nah, pencemaran air juga bisa terjadi karena limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pabrik yang membuangnya secara sembarangan atau legal. Baik, ada pertanyaan untuk yang pencemaran air dan pencemaran tanah? Ada. Ayo, Untuk mengatasi ya. bagaimana Untuk mengatasi pencemaran tersebut. Ya, Ada lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Cara dari Nisa mengolah. Ardiantina. Cara mengolah. Baik.
pencemaran tanah maupun pencemaran air. Pertama, pencemaran tanah. Cara mengatasinya bagaimana? Jangan membuang sampah sembarangan. Misalnya kalau kita membuang sampah sembarangan, pisahkan dulu dengan tidak boleh. Misalnya kalau kita mau buang sampah, pisahkan antara anorganik dengan sampah organik. Kenapa kita harus pisahkan? Nanti biar sampahnya bisa terurai, bisa kita jadikan sebagai pupuk kompos. Nah, sedangkan bahan yang tidak tercemar, sedangkan bahan anorganik yang tidak dapat atau sulit diurai, kita akan daur ulang. Makanya ada kan namanya pengepul, ya kan? Makanya nanti pengepul tersebut akan mengumpulkan sampah yang kita kumpulkan tersebut untuk diolah kembali nanti ke pabriknya, seperti itu. Cara mengatasinya seperti itu, tapi kesadaran dari kita semua yang masih kurang. Kalau pencemaran air bagaimana mengatasinya? Ya seperti tadi, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang limbah industri ke perairan yang kita gunakan sehari-hari, seperti itu sih. Misalnya kalau kita mau buat pengrajinan, seperti contoh dari apa namanya? Nggak usah yang terlalu sulit, yang mudah-mudah saja. Lingkaran dari apa namanya? Ya, ali-ali bisa kan kita daur ulang menjadi tas, entah itu bermanfaat untuk pergi ke sawah atau manapun. Ada lagi yang bertanya untuk mengurangi kresek. Mengurangi kresek kalau dengan binatang tadi. ali-ali. Ada yang belum paham di materi yang sekarang? Semangat! Alhamdulillah. Paham? Ada lebih? Bagus. Ada yang mau ditanyakan? Oh, berarti paham ya? Fatima, ada yang mau ditanyakan? Malah? Sila? Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya.